Sopan, 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 sopan. Aku mau sopan di ibadah online. Aku mau sopan di ibadah online. S, siap, sukacita, semangat, memuji Tuhan. O, agak makan-makan dan main-main saat memuji Tuhan. P, pasti udah mandi dan berpakaian rapi. Ayo berdoa dan dengar firman Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Shalom adik-adik, sekarang kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum itu, Kakak Freddy mau berdoa dulu. Yuk kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan dan tutup mata. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama. Dan hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, persiapkan setiap kami untuk mendengarkan firman juga dan memuji Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Go tell it to the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it to the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it to the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Dan tahun baru. Dan tahun baru. Adik-adik masih semangat kan? Kalau gitu ayo kita memuji Tuhan lagi. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, dan berarti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
kita akan berterima kasih kepada Tuhan buat tahun ini. Tuhan sudah menyertai kita sepanjang tahun, dan kita akan berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Katakan terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Ya Tuhan, adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri buat hari ini. Tuhan, adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu.
Tuhan buat hari ini, buat tahun ini. Terima kasih. Shalom adik-adik, apa kabarnya semuanya? Kakak harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum dengar firman Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat waktu kesempatan yang Kau berikan buat kami untuk beribadah hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau diberkati dengan firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami, buat kami mengerti akan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini nggak terasa ya, kita sudah sampai di bulan Desember, di akhir tahun. Hebat ya Tuhan Yesus, Dia pelihara kita semua, pelihara papi, mami, kakak, adik, bahkan seluruh keluarga kita. Beri tepuk tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hebat. Kakak mau cerita firman Tuhan tentang ada orang yang memberi yang terbaik dari hidupnya. Wow, di dalam firman Tuhan Dia kasih yang terbaik. Adik-adik nanti bisa baca kisahnya di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12. Begini ceritanya. Dia itu adalah bukan orang Israel. Dia bukan orang Israel, tapi dia diberitahu lewat lihat apa? Bintang. Dia diberitahu bahwa ada raja orang Yahudi baru lahir. Seorang raja telah lahir. Akhirnya dia juga pergi dengan rombongannya. Dia pergi ke Yerusalem. Dia pergi untuk mencari apa? Mencari raja yang baru lahir tadi. Tahu adik-adik siapa rajanya? Rajanya itu adalah Tuhan Yesus. Rajanya itu adalah Yesus. Dia cari sampai ke kerajaan Herodes. Zaman itu Herodes sedang memerintah. Waktu dia datang kepada Herodes, dia bilang gini, aku lihat bintang, bahwa bintang itu menandakan ada seorang raja yang telah lahir, raja orang Yahudi. Herodesnya bingung, ada seorang raja, nanti aku akan digantikan, turunanku juga nanti pasti akan digantikannya. Dia cari tahu di mana tuh. Dia kumpulkan semua para imam, dia kumpul semua ahli-ahli Taurat. Dia tanya, di mana raja orang Yahudi itu yang akan menyelamatkan dunia itu lahir? Dicari, waktu dicari adik-adik didapati bahwa di Bethlehem. Tuhan lahir di Bethlehem. Dan diam-diam Raja Herodes bilang gini kepada apa? Kepada orang Majus itu. Dia bilang gini, kamu pergi ke sana, kamu cari tahu. Nanti kalau benar, sampaikan kepadaku. Maka aku akan datang kepada dia dan juga akan menyembah dia. Karena orang Majus tadi bilang mau datang menemui Yesus yang baru lahir, raja orang Yahudi yang lahir di Bethlehem untuk menyembah dia. Tahu adik-adik, Herodes bukan mau menyembah, tapi Herodes mau membunuh Tuhan Yesus. Dia bukan mau menyembah, dia cuma pura-pura. Orang Majus itu pergi akhirnya. Pergi kemana? Ke Bethlehem. Saat sampai di sana, adik-adik tahu mereka lakukan apa? Mereka sujud nyembah Tuhan Yesus. Selain itu adik-adik, mereka juga ngapain? Mereka bawa yang namanya suatu pemberian. Mereka bawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Mereka bawa apa adik-adik? Mereka bawa emas, kemenyan, dan mur. Mereka bawa persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah
raja yang akan datang. Adik-adik, mereka memberikan yang terbaik. Bukan hanya mereka sujud menyembah Tuhan Yesus, tapi mereka bawa persembahan. Ini momen di mana Tuhan Yesus kita peringati sebagai hari kelahirannya. Kita peringati hari lahirnya Tuhan Yesus. Dan kalau diistilahkan, kita sering bilang, Natal. Kita mau kasih apa sama Tuhan? Kita mau bawa persembahan apa? Kita harus seperti orang Majus tadi, bawa yang terbaik untuk Tuhan. Kira-kira apa ya Kak? Adik-adik, yang Tuhan mau kita berikan untuk Tuhan Yesus adalah kita berikan tubuh kita. Tubuh Kak? Iya, karena firman Tuhan di dalam Roma dikatakan kita harus persembahkan tubuh kita. Kita harus kasih tubuh kita untuk Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Jadi kita gimana caranya Kak? Nih kasih tubuhnya gini. Enggak. Kita bisa berkata, Tuhan, tanganku, ini hidungku, ini telinga, ini mulutku, amin. Ini tanganku, ini kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Dengan mataku memandang wajah, mulutku memuji namamu. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Dengan mataku memandang wajah, mulutku memuji namamu. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. ini tanganku, ini kakiku, ini mulutku, ini semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kenapa Kak harus kasih tubuhnya? Tahu adik-adik, kalau kita kasih tubuh kita di dalam firman Tuhan, Tuhan itu berkata bahwa Tuhan mau tinggal dalam tubuh kita. Roh Kudusnya itu mau tinggal dalam tubuh kita. Makanya kita harus berikan tubuh kita untuk Tuhan. Seperti orang Majus tadi, beri yang terbaik dari semua yang dia miliki saat dia datang kepada Tuhan. Dan di momen Natal ini kita mau beri tubuh kita supaya Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Kenapa lagi Tuhan mau kita serahkan tubuh kita untuk Tuhan? Yang kedua, Tuhan itu mau pakai tubuh kita, pakai seluruh anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuhan mau dipakai sebagai senjata kebenaran. Jadi adik-adik digunakan tangannya untuk kebenaran seperti lagu kita. Tanganku terjauhan Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Kita itu harus berikan tubuh kita untuk Tuhan, dipakai sebagai senjata kebenaran. Yang selanjutnya, kenapa tubuh kita Kak? Tubuh kita itu harus memuliakan nama Tuhan. Kita ini punya Tuhan, seperti orang Majus yang bawa pemberian yang terbaik buat Tuhan. Di hari Natal ini kita mau beri yang terbaik. Memperingati hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus, kita mau apa? Beri yang terbaik buat Tuhan. Kita katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti
bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, pakai aku. Adik-adik bisa berkata, Tuhan, ini seluruh hidupku pakai untuk memuliakan nama-Mu. Kita harus beri yang terbaik dari hidup kita. Apa itu tadi? Tubuh kita. Untuk apa? Supaya Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Supaya Roh Allah yang kudus itu memenuhi hidup kita. Yang kedua tadi apa katakan? Tuhan mau pakai kita untuk jadi senjata kebenaran. Yang ketiga, Tuhan mau kita memuliakan Tuhan lewat tubuh kita. Saat kita memuliakan Tuhan lewat tubuh kita, biarlah nama Tuhan Yesus disenangkan. Tuhan Yesus senang saat adik-adik menyerahkan hidupnya, tubuhnya untuk dipakai Tuhan. Tuhan itu sangat senang loh. Di dalam Roma, katakan kita itu harus menyerahkan seluruh anggota tubuh kita untuk digunakan apa? Sebagai senjata kebenaran. Jangan beri tubuhmu untuk dipakai senjata kelaliman, tapi berikan tubuhmu untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Di dalam Roma 6 ayat 13b, bahwa kita itu harus memberikan tubuh kita untuk senjata kebenaran. Ayo, siapa yang mau dipakai Tuhan, berikan tubuhnya untuk senjata kebenaran. Kalau mau, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan kasih setia anugerah-Mu. Tuhan, ini setiap kami, pakai mami, papi, adik-adik, kakak, koko kami, menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kami mau Tuhan berkati kami mau tubuh kami menjadi bait Roh Kudus. Kami mau tubuh kami Tuhan pakai menjadi senjata kebenaran. Dan kami mau Tuhan lewat tubuh kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Berkati setiap kami, berkati keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kakak punya info penting loh buat kalian. Kalau lagi dicari pasukan Laskar Kristus, yang ciri-cirinya adalah 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani untuk dipakai Tuhan Yesus. Yang ketiga, mau selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang keempat, mau berbuat yang baik dan benar. Yang kelima, mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Kalau itu adalah adik-adik sekalian, ayo ikuti kakak. Kita perkatakan bersama. Aku adalah generasi Yeremia. Kamu adalah generasi Yeremia. Kita semua adalah generasi Yeremia. Selamat adik-adik semua. Kalian sudah bergabung dengan generasi Yeremia. Semangat. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa adik-adik. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami sudah menyelesaikan ibadah kami ya Bapak pada hari ini. Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau menyertai bangsa kami ya Tuhan. Engkau memberkati bangsa Indonesia Tuhan. Engkau memberkati kota kami Jakarta ya Tuhan. Biarlah kiranya ada damai sejahtera Tuhan Yesus atas kota dan bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa untuk Paniko ya Tuhan, untuk Pak Welyar, untuk Gembala Cabang CK4 yang ada Tuhan, terkhusus untuk Bapak Hiskiani Tarjo Tuhan, Gembala kami di GBI Tanah Abang. Kiranya Engkau memberkati, memberikan hikmat buat para gembala kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Biarlah kiranya Tuhan ada kesehatan Tuhan untuk gembala-gembala kami ya Bapak. Bapak kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk adik-adik ya Tuhan di rumah-rumah ya Tuhan yang beribadah online. Kiranya kesehatan yang sempurna, penyertaan Tuhan Yesus Kristus menyertai mereka semua ya Tuhan. Sertai juga mami papi ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mereka boleh ya Tuhan menerima kasih Kristus di dalam rumah mereka ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk
Pentakosta ketiga ya Tuhan, biar kiranya Pentakosta ketiga ini terjadi Tuhan atas Indonesia, atas bangsa-bangsa ya Tuhan. Boleh banyak orang Tuhan diselamatkan Tuhan dan bertobat ya Tuhan, kembali ke jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Setelah itu kami mau menerima berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga menyertai kami semua ya Tuhan. Persekutuan dengan Roh Kudus Tuhan menyertai kami sampai dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.